Selamat datang di Generasi Mecin dan selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75. Merdeka! Yes! Hari ini perayaan kemerdekaan berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, bahkan belum pernah terjadi selama Indonesia merdeka kayaknya. Merayakan Hari Kemerdekaan upacara lewat virtual, semuanya dirayakan lewat virtual karena memang kumpul-kumpul belum bisa waktunya untuk sekarang ya. Dunia sedang mengalami pandemi, tentunya ada beberapa hal yang berubah termasuk merayakan kemerdekaan. Dan udah pasti juga tidak ada perayaan-perayaan kemerdekaan dong di lingkungan rumah seperti RT, RW, lomba-lomba kayaknya seperti ditiadakan. Kalaupun diadakan pasti bentuknya dalam virtual. Nah, untuk hari ini saya pengen ngajakin teman-teman seumuran saya, cuman secara karir politik jauh lebih sukses lah jelas. Ada yang anggota DPR, ada yang anggota DPRD. Saya pengen tanya-tanya bagaimana kami sebagai kaum muda mengisi kemerdekaan yang ke-75 ini dengan situasi yang sangat jauh dari ideal sebenarnya. Bersama saya sudah ada anggota DPR RI dari fraksi Golkar, ada Diah Roro Esti. Halo Mbak Roro. Halo, apa kabar Mas? Baik, dan juga ada ini bro saya nih, ada Bro Wibi nih dari DPRD DKI. Halo Bro Wibi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75 ya. Saya mau nanya sama Dewan Perwakilan Rakyat kita di Senayan nih, ada Mbak Roro. Mbak Roro, situasi kemerdekaan kita tahun ini sebenarnya lebih banyak ininya nih, kontemplasinya lah, banyak berpikirnya lah kita dengan situasi seperti sekarang. Dari Mbak Roro sendiri, gimana menggambarkan kondisi kita saat ini? Jadi memang saat ini sangat berbeda ya dari tahun-tahun sebelumnya, apalagi sekarang kita sedang diuji dengan adanya pandemi COVID-19, di mana keseharian kita juga sudah sangat berbeda. Sebelumnya kita tidak diharuskan pakai masker untuk keluar rumah, dan sekarang setiap kali keluar rumah itu sudah wajib, ya kan? Dimana sekarang juga harus taat dalam menjaga jarak, melaksanakan protokol kesehatan, tentunya demi kebaikan kita sesama. Dan memang saat ini kita itu, menurut saya ya Mas ya, sedang perang dengan sesuatu yang tidak bisa kita lihat. Jadi virus ini kan sifatnya tidak kita bisa lihat dengan mata kita, tetapi pada dasarnya kita harus selalu melindungi diri dengan taat dengan protokol kesehatan. Gitu sih, jadi memang sangat berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Oke, Mas Wibi, kami dari JAK TV juga turut berbelasungkawa dengan adanya anggota DPRD DKI yang beberapa waktu yang lalu telah berpulang ya, Mas Wibi ya. Dengan kondisi seperti sekarang tentunya semakin ketat sekali peraturan di teman-teman DPRD di situ. Mas Wibi, kondisi sekarang seperti apa Mas Wibi? Ya tentunya untuk berbicara di DPRD DKI Jakarta, kita sedang dalam keadaan berkabung ya. Sahabat kita, rekan kita, Bapak Haji Ustadz Dhani Anwar berpulang ke rahmatullah. Kita doakan semoga beliau husnul khotimah. Jadi dalam kondisi seperti ini tentunya kita juga sebagai DPRD DKI Jakarta semakin gencar untuk menyampaikan sosialisasi kepada masyarakat bahwa pandemi COVID-19 ini nyata. Dan belum lama ini memang om kandung saya juga berpulang dengan permasalahan ya juga COVID-19 di usia dia ke-72 tahun. Ini bukan pukulan telak bagi saya dan keluarga juga, bahwa yang tadinya kita berbicara tentang orang lain, berbelasungkawa untuk orang lain, tapi hari ini keluarga saya sendiri mengalami hal yang terjadi yang dialami oleh masyarakat umumnya di Indonesia. Dan ketika saya mengurusi pemakamannya di Pondok Rangon sana, tukang gali kuburnya berbicara dengan syariah, Pak Dewan, ini ini udah jenazah yang ke-24 hari ini. Dan ini di Pondok Rangon TPU ini sudah klaster yang ketiga. Yang satu, kedua ada penuh, dan ketiga ini sudah hampir penuh. Dan ini merupakan perang yang luar biasa. Mungkin dulu kalau kita berbicara tentang esensi kemerdekaan kita yang 75 tahun ini yang sudah kita rasakan, kita mengalami satu model new war, ya perperangan baru di mana kita berperang terhadap diri kita sendiri. Oke lah kita katakan, let's say tadi Mbak Dia bilang kita berperang terhadap sesuatu yang tidak terlihat. Tetapi yang paling konkret adalah kita berperang pada diri kita, bagaimana kita mampu untuk mengontrol diri kita yang tadinya dengan kebiasaan kita harus bertemu dengan orang, untuk bisa dekat ya, bagaimana yang diajarkan oleh Islam ya, kita sholat berjamaah, kita juga harus saling bersilaturahim, kita juga kemarin sempat ada Idul Adha, Lebaran, Haji, tapi kita tidak bisa menjalani itu semua
Dan ini tidak hanya bisa selesai dengan apa yang disampaikan oleh pemerintah saja, tetapi seluruh tokoh masyarakat, anggota DPRD muda, ataupun semua yang ada stakeholder yang bergerak di sini harus bisa nyata-nyata mengatakan bahwa COVID-19 ini adalah musuh kita bersama. Oke. Dan yang paling menarik menurut saya adalah arti dari makna dari kemerdekaan itu. Saya sedikit mengkritik dan bukan sedikit ya, sangat amat keras mengkritik para influencer yang menganggap sepele COVID-19 ini. Ya, kemarin itu sempat ada laporan polisi terhadap salah satu influencer kita yang terus berpolemik tentang apakah ini konspirasi atau bukan. Betul. Dan itu bagi saya ini adalah satu yang konkret karena keluarga saya mengalami itu dan saya harus kehilangan paman saya karena COVID-19 dan pemerintah harus tegas di sini, jangan juga dengan asas kebebasan berpendapat, demokrasi, semua orang bisa bicara. Saya katakan tidak. Untuk hal ini semua orang yang tidak memiliki pengetahuan tentang COVID-19 diam. Anda diam. Atau Anda lebih baik di penjara saja. Karena Anda tidak tahu apa yang terjadi pada saat ini. Dan Anda mungkin belum pernah merasakan apa yang rasanya kehilangan terhadap dampak daripada COVID-19 ini. Itu mungkin pandangan saya. Oke. Dari Mbak Roro, kita tadi sempat menggarisbawahi kita berperang melawan musuh tak terlihat. Tapi sebenarnya kita tahu kan musuhnya siapa. Cuman masalahnya senjatanya nih sekarang kayaknya belum mempan nih untuk melawan si musuh kita yang tak terlihat ini. Dari teman-teman DPR sendiri sudah ada formula belum sih Mbak untuk ini kita di luar ngomongin ekonomi dulu ya, dari penanggulangan kesehatannya dulu sebenarnya dari teman-teman DPR sudah ada langkah yang sangat serius belum sih Mbak? Jadi kalau yang pertama ya, kalau kita membahas mengenai kinerja DPR RI saat ini dan bagaimana kami sebagai anggota DPR RI menangani dengan adanya COVID-19 ini, tentu banyak perubahan ya Mas ya. Jadi misalnya rapat-rapat yang sifatnya tadinya diharuskan kita untuk hadir fisik gitu, namun saat ini kita harus beradaptasi dan untuk mencoba menggunakan dan memaksimalkan teknologi, maka beberapa rapat di DPR juga kita laksanakan virtual. Seperti sekarang ini Mas, jadi kita nggak bisa ketemu secara langsung gitu ya, tetapi mengoptimalkan dengan adanya Zoom dan lain sebagainya agar pembahasan-pembahasan di DPR ini tetap berlangsung dan tanpa kita harus meninggalkan kewajiban kita dan tugas kita sebagai wakil rakyat gitu, karena banyak sekali permasalahan yang akhirnya timbul gitu dengan adanya pandemi COVID-19 ini. Dan kalau kita bahas lebih detailnya ya, tadi kalau kita belum bahas mengenai segi ekonominya, tetapi kalau dari segi misalnya sektor kesehatannya, karena kebetulan salah satu mitra kerja Komisi 7 yang saat ini tentunya membidangi energi, riset teknologi maupun lingkungan, salah satu mitra kerja kami adalah Kementerian Riset dan Teknologi ataupun Badan Riset dan Inovasi. Dan melalui BRIN ini, mereka meresmikan apa yang disebut sebagai Task Force Riset Inovasi untuk penanganan COVID-19. Jadi bagaimana caranya kita dapat betul-betul mengoptimalkan, mendorong produksi alat-alat kesehatan, produk lokal gitu ya Mas ya, di mana kita harapkan bahwa ke depannya kita tidak harus 100% bergantungan dengan produk alat kesehatan impor yang sifatnya harus dibeli dari luar negeri gitu. Bahwa kita itu juga bisa mandiri dalam memproduksi alat kesehatan yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia sesuai daripada kebutuhan dalam negeri kita gitu. Jadi banyak sekali yang saat ini kita kerjakan gitu ya dengan para mitra kerja agar kita dapat mendorong alat kesehatan ini agar bisa segera dimanfaatkan oleh masyarakat. Oke, untuk penyesuaian anggaran sendiri gimana Mbak Roro? Dengan kondisi seperti sekarang kan tentu pasti banyak switch yang sangat cepat dibutuhkan untuk penyesuaian anggaran sendiri. Sebagai yang memegang kuasa terhadap anggaran negara nih, gimana Mbak Roro? Tanggung jawab yang luar biasa ya Mas ya sebetulnya ya. Jadi kalau kita membahas mengenai misalnya biaya penanganan COVID-19 di Indonesia, sekarang sudah ada peningkatan ya, yang tadinya kisaran 400 triliun, sekarang kita berada di nominal 695,2 triliun rupiah. Dan ini telah diatur melalui beberapa undang-undang ataupun legislasi
Dan salah satunya adalah melalui Perpres nomor 54 tahun 2020. Dan di dalamnya itu dikategorikan lagi Mas. Jadi ada yang dikhususkan untuk sektor kesehatan yang mencakup kisaran 87,5 triliun rupiah misalnya, ya kan? Terus ada juga perlindungan sosial. Ketika kita berbicara mengenai perlindungan sosial, itu juga mencakup program-program seperti program Keluarga Harapan yang dia masuk di bawahnya Kementerian Sosial. Lalu kemudian ada juga bebas tarif listrik yang 400 volts ampere itu digratiskan untuk masyarakat misalnya. Jadi itu masuk di dalam skenario perlindungan sosial yang mencakup sekitar 203,9 triliun rupiah. Dan banyak sekali kategori lainnya, misalnya insentif usaha, lalu kemudian bantuan UMKM, terus pembiayaan korporasi gitu. Bahkan untuk sektoral kementerian, pemerintah daerah maupun lembaga juga dialokasikan anggaran gitu dalam konteks penanganan COVID-19 ini. Jadi diharapkan bahwa anggaran yang sudah dialokasikan dapat diserap secepat mungkin. Ini kan salah satu hal yang kemarin sempat dibahas tuh Mas ya, sempat viral juga pidatonya Pak Jokowi. Seakan-akan beliau memarah-marahkan para menteri kabinet beliau, tapi pada intinya gimana caranya dengan budget yang sudah dialokasikan, kita bisa segera membelanjakannya agar tepat sasaran dan agar segera dirasakan oleh masyarakat Indonesia khususnya. Oke, kita break dulu sebentar. Abis ini saya juga mau nanya ke Mas Wibi nih soal ketimpangan. Sebenarnya kalau dari data agak timpang ya DKI dengan kota-kota lain dari sisi pemeriksaan kesehatan. Angkanya sangat jomplang sekali. Apa memang DKI ini suatu anggaran yang spesial atau memang dari pemerintahnya yang lebih bergerak lebih cepat? Abis ini saya mau nanya-nanya dengan Mas Wibi juga, dan juga mungkin Mbak Roro melihatnya dari Senayan seperti apa ya. Jadi pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Generasi Mecin.